Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sekutu menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan melalui radio BBC London, didengar oleh Sultan Syahrir. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Gimana kamu mengetahui tentang itu? Saya barusan dengan Sukarni berkumpul dengan Sultan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi pengosongan kekuasaan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Sultan Syahrir dan Karun, kalian akan pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memberitakan kepada anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari kata Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami bertemu dengan Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya kalian ada keperluan apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Bu, maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Kalau begitu silakan duduk. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Masnya ya. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Akhirnya Soekarno datang bersama Fatmawati, lalu Fatmawati meninggalkan para pemuda itu bersama Soekarno. Para golongan muda tadi pun menceritakan maksud kedatangan mereka, tetapi Soekarno tidak menyetujui keinginan para golongan muda tersebut karena mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan jika mereka memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari PPKI. Akhirnya, para golongan muda memutuskan untuk pulang. Kemudian pada malam hari mereka kembali lagi untuk merundingkan masalah tersebut bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku dan saya telah aku ke pojok itu sekarang. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu. Tidak ada lagi yang berkuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri,
mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu jaya Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa. Bung, Kekuatan segelintir itu takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau lihatkan padaku kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika nanti terjadinya pertumpahan darah? Bagaimana caranya kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Dan itu masalah kemerdekaan kita akan bicarakan lagi pada tanggal 18 Agustus akan mendatang. Bagaimana? Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagipun mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti semuanya sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka melangsungkan rencana mereka pada 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa suara-suara sekali dalam pagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Apa? Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud dengan tempat pengasingan itu? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Lalu bagaimana dengan istriku dan anakku, Guntur? Aku tidak mungkin meninggalkan mereka di sini sendiri. Mereka juga akan ikut serta Bung. Setelah dari sini kami juga akan langsung pergi ke rumah Bung Hatta dan membawanya bersama kalian. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Akhirnya mereka meninggalkan kediaman Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh golongan muda. Ada hal apa kalian kemari? Tidak usah banyak tanya, ikut saja. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelanjangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan soal proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi semua kami berpendapat. Mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu terbentuk dari Jepang, Bung. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu kita belum siap, kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji manis ini, Bung?
kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu dan dijajah di tanah air mereka sendiri. Kita berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, jangan ada ketegangan. Mari Bung. Sudanko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Ada yang tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada aku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan Indonesia. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah padaku, Bung. Aku bersumpah. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja, Bung. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Akhirnya selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.